Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, gerakan Anies Baswedan yang akhir-akhir ini telah mulai tampak ke permukaan membuat ada yang terkesan ketar-ketir. Sebut saja gerakan Anies Baswedan mendukung Paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta yang berhasil menang dengan gemilang. Demikian pula dengan lahirnya ormas bernama Gerakan Rakyat yang dibidani oleh Anies Baswedan sendiri, yang disebut-sebut bakal menjadi partai, dan kedatangan Anies ke kampus UGM Jogja yang mendapat sambutan sangat antusias, serta kedatangan Anies ke ITB. Sekarang ini terlihat beberapa reaksi telah terjadi. Di antaranya ada dari pihak keluarga besar Kim Plus atau Koalisi Indonesia Maju yang terdengar isu akan mendirikan Partai Super TBK. Di samping itu juga kita melihat SBY yang jelas-jelas partainya berada di dalam Kim Plus, tetapi tampaknya beliau telah memunculkan statement tentang Mayor Teddy yang sekarang telah naik pangkat menjadi Letkol. Teddy yang adalah seorang seskap SBY tampaknya telah mengungkapkan pendapat untuk menduduki jabatan di luar TNI. TNI harus pensiun. Sementara Letkol Teddy sampai sekarang masih tentara aktif dan dia menduduki jabatan sipil, yakni seskap. Jadi dengan ini kelihatannya banyak sedikitnya telah ada riak di tubuh Kim Plus. Dan tentu saja gerakan yang dilakukan oleh Anies ini menuju ke Pilpres 2029. Dan reaksi yang terjadi dari berbagai pihak tentu juga untuk menghadapi gerakan Anies pada 2029 nanti. Kita melihat jika nanti memang Partai Super TBK yang digagas Presiden ke-7 atau mantan Presiden Jokowi ini lahir, maka Projo akan berada di sana. Dan Budi Ari telah mengatakan ke publik secara terus terang bahwa dia telah bertemu baru-baru ini dengan Jokowi membahas tentang Partai Super TBK ini. Dan seiring dengan ini, yang tidak kalah mengejutkannya pula, Budi Ari pun telah mengatakan dia akan bertemu dengan Jokowi setelah reshuffle kabinet oleh Prabowo nanti. Yang dikemukakan oleh Ketua Projo ini tentu bahasa atau kata-kata bersayap. Budi Ari dalam hal ini tentu telah penuh perhitungan. Makanya dia berani mengemukakan ke publik bahwa dia nanti akan bertemu dengan Jokowi setelah reshuffle kabinet oleh Prabowo. Pertemuan ini tentu besar kemungkinan untuk membahas secara konkret berdirinya partai yang isunya sekarang telah kemuka adalah Partai Super TBK yang digagas oleh Jokowi selama ini. Walaupun Jokowi mengatakan gagasan ini telah diakomodasi oleh PSI yang dipimpin anaknya, tetapi di dalam politik bisa jadi nanti Partai Super TBK akan berkoalisi dengan Partai PSI untuk mengusung Gibran menjadi calon presiden 2029 mendatang. Di sini setidaknya kelihatan bahwa Anies Baswedan memang seorang tokoh yang masih sangat besar perannya pada Pilpres 2029. Dan untuk melawan Anies pada Pilpres 2029 harus punya perhitungan yang sangat-sangat matang lawan-lawan politiknya. Dan dalam ini bisa jadi nanti
baik Prabowo maupun Jokowi akan punya pikiran masing-masing. Bisa jadi Prabowo berpikir nanti dia akan memperhitungkan siapa pasangannya untuk maju melawan Anies. Andai kata Prabowo melihat elektabilitas Gibran tidak bisa mendongkrak suara, membantu suaranya untuk memenangkan Pilpres, mengalahkan Anies, tentu dia tidak akan mengambil Gibran sebagai pasangannya. Dan di sisi lain, Jokowi tentu bisa jadi akan berpikir pula, kalau Prabowo tidak mengambil Gibran nanti untuk menjadi pasangannya, Gibran bisa jadi akan maju sendiri sebagai capres. Dengan ini tentu dia akan mempersiapkan kekuatan yang matang pula, yang lagi-lagi tentu untuk melawan Anies dan Prabowo. Dan kalau maju 3 pasang, maka nanti kekuatan Prabowo akan dengan penuh perhitungan untuk mengalahkan Anies dan Gibran. Kekuatan Gibran tentu akan dengan penuh perhitungan nanti mencari pasangan untuk mengalahkan Anies dan Prabowo. Kekuatan Anies nanti tentu dengan penuh perhitungan pula untuk mencari pasangannya agar bisa mengalahkan Prabowo dan Gibran. Sahabat BN, ini akan sengit nanti. Andai kata nanti 3 paslon yang maju pada Pilpres 2029, dapat kita bayangkan sengitnya pertarungan yang bakal terjadi nanti pada Pilpres 2029. Yang mengkhawatirkan Kim kelihatannya sekarang ini, kalau kita coba mengamati pengawasan rakyat terhadap penggunaan kekuatan sumber daya negara dan sumber dana negara untuk Pilpres 2029. Andai kata penguasa mengandalkan kekuatan sumber daya negara, katakanlah lembaga-lembaga negara atau instansi-instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan ASN, serta BUMN, serta kepala desa. Kalau itu yang dijadikan kekuatan untuk memenangkan Pilpres, yang dikhawatirkan nanti rakyat marah besar. Demikian juga, andai kata nanti penggunaan sumber dana negara seperti penggunaan dana bansos, kalau itu yang dilakukan pada Pilpres 2029, jangan-jangan nanti rakyat tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dan melihat kondisi Mahkamah Konstitusi sekarang ini, dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi nanti dari hasil Pilpres 2029 jika dilakukan permainan politik mempergunakan kekuatan sumber daya negara dan sumber dana negara. Melihat semakin ketatnya pengawasan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi dan melihat perubahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang ini, kita yakin kalau ada paslon yang mencoba-coba melakukan apapun bentuk kecurangan di dalam Pilpres nanti, terutama yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, maka kita yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan segan-segan lagi memberikan putusan yang berpihak kepada rakyat, yang berpihak kepada kejujuran di dalam Pilpres. Dan kita tahu kecenderungan yang bisa lebih berpeluang melakukan TSM di dalam pemilu atau Pilpres penguasa. Ini kelihatannya sekarang kalau kita perhatikan yang sudah terbaca oleh partai-partai yang ada di dalam Kimplusan ini. Karenanya, dari sekarang partai-partai atau tokoh-tokoh penting yang ada di dalam Kimplus
tentu telah mulai mengambil ancang-ancang untuk menghadapi Pilpres 2029 mendatang. Pasangan mana dengan manakah yang harus didukungnya? Sebab bagaimanapun partai-partai yang ada sekarang ini tentu telah menghitung satu-satu dengan sangat cermat kemana mereka akan melabuhkan dukungannya nanti pada Pilpres 2029 agar mereka bisa mendukung paslon yang akan menang. Sebagai bukti bahwa partai-partai sekarang ini sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menghadapi Pilpres 2029 mendatang, ide wacana koalisi permanen yang digaungkan oleh Prabowo baru lalu sampai sekarang seakan tidak mendapat tanggapan dari partai-partai yang ada di Kemplus. Dan isu itu seperti hilang di telan bumi. Dan perhitungan untuk mempergunakan sumber daya negara, sumber dana negara dan para kepala desa tampaknya telah mulai melemah. Dan tampaknya tidak akan mungkin lagi bisa terjadi seperti yang diduga terjadi pada Pilpres 2024 lalu dan juga yang terjadi pada Pilpres 2019. Apalagi dengan dinobatkannya mantan Presiden Jokowi oleh CCRP menjadi seorang tokoh dunia paling korup tahun 2024. OCCRP ini adalah sebuah organisasi jurnalis internasional bidang investigasi yang kredibilitasnya di tingkat dunia benar-benar sangat tinggi, yang dibuktikan dengan telah banyaknya dunia memberikan penghargaan kepadanya. Korup ini mencakup keseluruhan dari penyalahgunaan kewenangannya sebagai pejabat negara. Tidak sama hanya dengan korupsi yang hanya satu persoalan menyalahgunakan keuangan negara. Kalau korup mencakup keseluruhan kewenangan, termasuk penyalahgunaan kewenangan di dalam pesta demokrasi seperti pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada. Jadi, tentu sangat berat nanti bagi Kemplus atau bagi penguasa untuk mengharapkan kemenangan yang didasarkan kepada kekuatan sumber daya negara, sumber dana negara, termasuk memobilisasi kepala desa, serta memanfaatkan unsur-unsur penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan yang lainnya. Karena itu sahabat BN, kita melihat sekarang secara diam-diam bisa jadi partai-partai yang ada di Kemplus sedang membuat perhitungannya masing-masing. Di samping Prabowo dan Gibran, AHY jelas dia akan membuat perhitungan sendiri pula sebagai ketua umum Partai Demokrat. Tidak mungkin AHY hanya akan bercita-cita jadi menteri setelah Pilpres 2029 nanti. Minimal cita-citanya kalau tidak presiden, wakil presiden. Kalau hanya menteri cita-citanya, tentu bisa jadi dia dikatakan mundur. Sebab jabatan menteri sekarang ini dia terima karena dia dulu tidak jadi berpasangan dengan Anies sebagai wapres. Bukan sejak awal dia mendukung paslon Prabowo dan Gibran. Bukan sejak awal. Hanya karena tidak jadi berpasangan dengan Anies, maka dia berbelok mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran. Itu saja. Oh, besok ini dia akan mendukung Prabowo Gibran, atau akan mendukung Prabowo, atau akan mendukung Gibran tanpa dia menjadi wapres, sangat kita ragukan. Dengan demikian sahabat BN, kita melihat sekarang ini Kemplus bisa dikatakan atau setidaknya bisa jadi terkesan ketar-ketir menghadapi
gerakan yang dilakukan Anies yang kelihatan gerakannya lebih didominasi oleh gerakan rakyat. Apalagi di bulan Ramadan ini, Anies telah memberikan kejutan yang mengagetkan publik, seperti kehadirannya di Universitas Gadjah Mada dan kehadirannya di ITB. Dan tentu saja bagi para politisi, jauh sebelum Anies mendeklarasikan gerakan rakyat, politisi telah membaca gerakan-gerakan Anies Baswedan. Sekarang kita melihat akar rumput telah mulai bergerak mendukung Anies Baswedan. Walaupun Pilpres baru akan berlangsung tahun 2029 nanti, kalau diukur dari segi ukuran kalender, sangat lama lagi. Tetapi kalau diukur dari perjalanan politik, sangat sebentar lagi. Buktinya, Presiden Prabowo baru saja 100 hari menjadi presiden kemarin ini. Partainya telah mendeklarasikannya untuk Capres 2029. Itu adalah bukti dari sangat dekatnya rentang waktu di dalam perjalanan politik untuk 2029. Jadi kelihatannya dengan telah dideklarasikannya Prabowo kemarin ini oleh Partai Gerindra untuk Capres 2029, pendukung-pendukung Anies di seluruh Indonesia bergerak dan di akar rumput. Setidaknya dapat kita buktikan kekuatan Anies ketika dia berkunjung ke Universitas Gadjah Mada baru lalu. Waduh, yang hadir di kampus itu bukan saja mahasiswa Universitas Gadjah Mada, tetapi hadir mahasiswa lain yang ada di Jogja, hadir malah siswa-siswi SMA, SMK di sana. Dan itu akan memilih pada Pilpres 2029 nanti. Di samping itu, para dosen, para pakar atau guru besar, waduh, yang datang bukan main banyaknya. Demikian juga sambutan terhadap Anies ketika Anies berkunjung ke ITB. Kebebasan berbicara, semua punya bobot untuk bicara apa saja. Dan kita seakan-akan kehilangan. Yang menjadi persoalan sekarang ini tampaknya gerakan Anies ini didorong oleh semakin tampak munculnya berbagai korupsi di tengah-tengah kepemimpinan Prabowo sekarang ini. Walaupun korupsi ini terjadinya di era kepemimpinan masa lalu, tapi kepemimpinan masa lalu itu adalah kepemimpinan yang dilanjutkan oleh Prabowo. Apalagi dulu itu presidennya Jokowi. Sekarang pasangan Prabowo, wakilnya Prabowo adalah anaknya Jokowi. Dan orang melihat kedekatan Prabowo dengan Jokowi sangat-sangat semakin dekat. Pekikan Prabowo mengumandangkan hidup Jokowi pada acara HUT Gerindra ke-17 baru lalu, itu menancap ke jantung rakyat di akar rumput. Rakyat mengatakan bahwa Prabowo benar-benar Jokowi rupanya. Dulu rakyat mengira mungkin Prabowo mendekati Jokowi untuk mendapatkan jabatan presiden saja. Setelah itu tidak lagi. Sebab kalau tidak dia dekati Jokowi, dia tidak akan mendapatkan jabatan presiden. Karena Jokowi punya kekuatan pada sumber daya negara, sumber dana negara. Tetapi dengan adanya peristiwa yang terjadi di Partai Gerindra berlalu itu, karena sudah berpikir bahwa Jokowi dengan Prabowo tidak akan bisa berpisah. Karena itu rakyat semakin kuat memberikan dukungan kepada Anies.
Dengan siapakah Anies mungkin berpasangan nanti? Bisa jadi Anies nanti akan mengambil pasangan dari PDIP. Siapa dia? Bisa jadi Pramono Anung, bisa jadi Rano Karno, bisa jadi nanti Puan Maharani. Kalau itu yang terjadi, waduh, kekuatan Anies dapat kita bayangkan. Dan kalau ada yang mengatakan tidak akan mungkin bersatu kelompok nasionalis PDIP dengan kelompok religius atau agamis Anies, terbukti pada Pilkada Jakarta mampu mereka bersatu. Mampu. Ini satu bukti. Maka pada Pilpres 2009 nanti besar kemungkinan kalau Anies berpasangan dengan PDIP, kekuatan yang dua ini akan bisa bersatu. Jadi sahabat BN, walaupun sekarang ini masih tahun 2025, namun tampaknya persaingan politik telah mulai menghangat. Dan kehangatan persaingan politik ini kelihatannya seperti dikatakan tadi memang dipicu oleh kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kepemimpinan Prabowo sekarang ini. Rakyat sudah rindu dengan pemimpin yang benar-benar anti korupsi, yang sudah menyatakan bahwa dia kalau jadi presiden, dia akan mendorong secepatnya lahir undang-undang perampasan aset, undang-undang untuk memiskinkan koruptor. Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Sekarang belum ada tanda-tandanya undang-undang itu akan lahir dalam kepemimpinan Prabowo ini. Sedangkan korupsi telah bermunculan, terungkap setidaknya 7 BUMN. Ditambah sekarang ini baru saja dari DPR RI. Sekjen DPR RI telah jadi tersangka pula. Dan ditambah lagi sekarang ini ekonomi semakin mengkhawatirkan. Gelombang PHK yang tampak semakin tidak terbendung karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup akhir-akhir ini membuat rakyat semakin khawatir terhadap ancaman ambruknya ekonomi kita. Dan pemanggilan Presiden Prabowo terhadap para pengusaha beberapa hari terakhir ini membuat publik semakin khawatir bahwa ekonomi kita memang sedang mengkhawatirkan. Malah banyak sekarang ini yang berpendapat dikhawatirkan krisis ekonomi akan muncul. Dan kita harus berupaya keras, baik pemerintah maupun rakyat, agar jangan sampai terjadi krisis ekonomi di negara kita. Sebab krisis ekonomi itu bisa memicu nanti krisis kepercayaan yang kita takutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.